harga itu adalah komitmen kami dengan warga pedagang pasar Siparai. Wadah yang kami akui legalitasnya kerjasama dengan Pemdes dan pihak ketiga adalah IWPC dan Himpal. Dan kami sudah merealisasikan 9 tuntutan warga pasar dalam konteks poin-poin yang nanti bisa Bapak bacakan ya, poin harapan tuntutan itu Pak. Selanjutnya untuk masalah Pak tadi terakhir pemagaran itu adalah aspirasi dari warga pasar Pak. Kami ingin pindah itu masif sebab mereka menuntut untuk ditata umyag yang di sini. Itu umyagnya sudah selesai, sudah representatif di sini. Tinggal masuk ya. Terus pemagaran ini pun harapan mereka pindah bersama-sama ke sini, tidak parsial dalam tahapan waktu tentunya yang kami informasikan kepada warga pasar. Jadi pemagaran itu harapan pedagang pasar agar mereka menunjukkan kesungguhan Pemdes bahwa proyek ini akan berjalan. Ya. Jadi mereka menginginkan dipagar aja Pak, agar semua nanti kesungguhan kami dan kami menyiapkan pengemasan barang untuk pindah ke sini. Jadi ini tahapan ini tidak serta-merta kami lakukan atas kewenangan desa, tapi atas dasar komunikasi dengan warga pasar agar ada pemagaran dan menggiring kepada warga pasar untuk pindah ke TPPS sementara. Ya 1 tahun lebih lah. Ini kan bukan pasar permanen, tapi dengan tidak permanen ini pun ya, sudah layak untuk berjualan. Dan insya Allah kami juga akan mendorong juga para pembeli nanti ya, di Sub atau PP juga minta mengarahkan jika 50% sudah masuk ke sini, pembeli itu sudah alur ke sini masuk ke TPPS sehingga pembeli bisa nyaman di sini. Kalau di sana itu Pak, dibandingkan dengan pasar sekarang yang bocornya sudah luar biasa dan kelayakan nyamannya tidak biasa, para pedagang itu sudah membongkar. Hanya sekian pedagang lapak yang aktif di sini dan ini satu fenomena ya, yang banyak protes, banyak yang sebenarnya bukan orang existing yang punya kios, tapi mereka adalah penyewa-penyewa, juga pendatang-pendatang luar, bukan orang warga Siparai yang saya protes, bukan warga desa Siparai. Kebanyakan dengan kepentingan. Kalau toh mereka nyewa, bukan berarti nyewa mereka itu dihilangkan nyewanya. Itu sudah nyewa kepada pemiliknya ya kan. Ya artinya mereka juga berjualan di sini dengan konteks penyewaan yang sudah dilakukan kepada hak orang yang punya hak IPK dan IPK-nya. Nah, jadi itu. Jadi sanalah permainan banyak hal terjadi. Sebenarnya kesepakatan banyak mayoritas yang sudah menginginkan. Tapi kami juga akan mengeliminir siapa saja yang masih ada intimidasi untuk tidak memindahkan, itu ada kelompok itu juga. Jadi itu mungkin kami ketegasan dari atas nama pemerintahan desa yang diberikan kewenangan sebagai tim kerja relokasi dan menjelaskan kepada halayak pedagang pasar semuanya. Mudah-mudahan informasi ini menjadi detail ya, yang lengkap kepada semua masyarakat di Siparai, khususnya para pedagang. Perlu kami sampaikan bahwa hari ini kita kedatangan Pak Wakil Bupati Bandung tentang monitoring beliau perkembangan revitalisasi pasar Siparai. Jadi beliau tentunya meminta kepada kami tentang tahapan dan kejelasan. Kebetulan hari ini Pak Kades sendiri, Pak Sekdes dan BPD sudah menjelaskan tentang kronologis dan historical rencana pembangunan pasar Siparai. Bahwa kami sebenarnya sudah lama merencanakan sesuai dengan RJPMDes dan mengakomodasi semua kesepakatan dengan warga pasar Siparai. Dinamika yang ada puas atau tidak puas itu tidak mungkin dipuaskan atas kehendak pribadi atau kelompok tertentu. Tapi kami mencari kemaslahatan yang lebih luas dalam rencana pembangunan di Pemdes Siparai.
Dan itu tentunya tahapan yang sekarang yang mudah-mudahan agar sesegera mungkin para pedagang menyadari bahwa baik pedagang warga Ciparai maupun pedagang yang di luar warga Ciparai, bahwa beliau itu sebagai mitra kerja kami membangun ekonomi Ciparai ini ke depan, dan ingin kami menata kewilayahan dan meningkatkan taraf ekonomi masyarakat Ciparai, juga kelayakan pasar, agar pasar ini layak bagi pedagang, layak bagi konsumen. Semuanya dalam satu bentuk transaksi dan bersama. Itu kan akan meningkatkan juga IPM dan kualitas daripada manusia di Ciparai, khususnya Dapil 6. Sebab pasar kita ini pasar penyangga Dapil 6 dan Dapil 5. Katakanlah Ciparai sendiri, Majalaya sendiri, Bala Endah, Pacet, Kertasari, itu aktivitasnya dan produktivitas masyarakatnya itu masuk ke lahan transaksi kami di pasar Ciparai. Nah, ini perlu kesadaran bagi kita semua. Perlu berpikir jernih bagi kita semua bahwa Pemdes dengan rencana revitalisasi itu tidak melakukan dengan semena-mena. Tentu itu garis koordinasi dan rencana yang ada, juga regulasi yang ada dilakukan sedemikian rupa. Yang penting ini berjalan dengan baik. Maaf kepada pihak-pihak lain yang punya kepentingan. Kami tidak bernuansa para konteks politis. Kami pure adalah warga Ciparai, desa Ciparai yang ingin membangun desanya lebih maju seperti desa-desa yang lain. Mungkin itu saya sampaikan. Apa kalau misalkan rencana nih untuk revit pasar Ciparai itu sendiri, itu rencananya akan dibangun berapa lantai dan juga bisa tuh dialokasikan berapa untuk anggarannya, untuk berapa miliar? Untuk konstruksi kita ini rencananya adalah pasar semi modern, dibuatkan 2 lantai varian basah dan kering. Lalu di sana juga ada wardrobe untuk event-event promosi produksi, dan juga ada eskalator yang ini. Insya Allah kita melebihi Banjaran, doakan semuanya dalam konteks kualitas dan sarana yang ada, sehingga para pembeli dan kesini hadir sambil berwisata kesannya, jadi nyaman sekali. Tinggal kita mengakomodir hal-hal lain dan merubah mindset, merubah kemasan-kemasan regulasi ekonomi yang lebih maju ke depan. Sebab kami juga akan membentuk tim digitalisasi dalam konteks promosi perdagangan dan promosi produk di pasar Ciparai nanti. Itu sudah desain program kami dengan Pemdes juga pengembang, sehingga nampak nyaman, termasuk alur-alur lalu lintas pun nanti satu alur yang bisa berputar ke dalam pasar Ciparai dan warga bisa nyaman lah. Konteksnya itu direncanakan kami. Ini mungkin ada background yang ada di depan, itu sudah ada desainnya atas aspirasi dari masyarakat dan rencana progres Ciparai lebih maju ke depan dan lebih kapirarai. Itu harapan kami.